PS2 mempersembahkan sebuah drama musikal yang berjudul Salah Asuhan. Sarah sebagai Kori, Aris sebagai Hanafi, Erina sebagai Ropiah, Melvi sebagai Ibu Hanafi, Teguh sebagai Tuan Debus, Friskila sebagai Shuz, Lambok sebagai Tuan Brom, Cucu sebagai Nyonya Brom, Boy sebagai Tuan Guru, Putri sebagai Nyonya Guru, Muhammad Arif sebagai Pit, Sumardi sebagai Buyung, Diah sebagai Nyonya Fangdom, Nabila sebagai dokter, Maria sebagai dokter, dan Christine sebagai suster. Pada suatu sore yang cerah, di taman samping lapangan tenis yang indah, ada sepasang sejoli yang tengah asik berbincang-bincang. Mereka adalah sepasang sahabat karib, yaitu Kori dan Hanafi. Han, apa tidak apa-apa apabila kita selalu bersama-sama berduaan seperti ini? Apa kata orang nanti? Aku tak enak. Memangnya salah apa yang kita lakukan sekarang ini? Duduk-duduk, berbincang, dengan jarak yang seperti ini, dan dihalangi pula oleh sebuah meja. Apa kita melakukan sesuatu yang buruk, yang dapat merugikan orang lain? Tak perlu kau merasa seperti itu, Kori. Atau sebenarnya kau yang ingin sendiri? Tentu tidak, Han. Kau tahu, aku selalu merasa pasti lebih baik. Aku yakin itu bila sendiri, hati bagai langit berselimut kabut. Jika begitu, tak perlu lagi kau khawatirkan apa perkataan orang. Kita adalah orang terpelajar, Han. Jangan sampai kita dianggap sebagai orang yang tidak memiliki kesopanan. Kita ini hidup di Solok. Sebagai seorang bumi putra, kau tentu tahu pasti bagaimana masyarakat di sini memandang pergaulan antara lelaki dan perempuan. Kau tak perlu menyebutkanku sebagai seorang bumi putra, Kori. Kita sudah sering membahasnya. Dan kau pasti tahu, aku memang hanya seorang bumi putra. Dan kau nona berdarah Eropa. Kok gitu sih? Loh kok marah? Jangan gitu sayang. Jangan gitu sayang. Apakah koran itu lebih menarik hatimu dibandingkan aku, Han? Kau memang cantik. Cocok sekali untuk Kori. Ya, dia seperti merpati. Dilihat jinak, tapi saat akan diraih, terbanglah dia.
Baguslah kalau begitu, karena sesuatu yang mudah diraih, maka akan mudah jugalah terlepasnya. Harga burung gereja hanya 5 sen, sedangkan cendrawasih seharga dengan emas. Kau tahu karena di antara mereka ada yang mudah didapat, dan ada yang sulit untuk didapat. Kau burung gereja atau cendrawasih, Kori? Burung Garuda, Tuan. Garuda belum tentu dapat dicapai, Kori. Sangat sulit. Tidak, Nyonya. Jika ada niat yang kuat dan usaha, apapun pasti dapat diraih. Sangat jelas. Jelas sekali. Ayo Hanapi, jika dalam hatimu itu masih ada ruang untuk nona cantik kita ini, segeralah kau buka. Iya, Tuan. Tentu. Masih banyak tempat yang luang di hati Hanafi. Tapi, aku tak tahu apakah dia menyediakannya untukku atau bukan. Kau ini, Kor. Baiklah, Tuan dan Nyonya Broom. Hari sudah petang. Kami harus segera pulang. Baiklah, hati-hati. Hanafi pun mengantarkan Kori pulang. Kor, apa maksud perkataanmu tadi? Apakah kau sungguh-sungguh dengan apa yang kau maksudkan tadi? Aku... Ingin kau menjadi milikku, entah bagaimana caranya. Lihatlah mataku untuk memintamu. Kaulah yang pertama yang memberi arti cinta untuk selamanya tetap di hatiku. Jadi kau... Tapi Han, aku belum tahu bagaimana. Aku masih bimbang. Kau tahu kita memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Aku harus segera masuk, Han. Bye. Di dalam rumah Kori. Hai ya. Hai anakku, Ya, menurut ayah bagaimana tentang pernikahan orang barat dengan orang timur? pernikahan campuran macam itu banyak rintangannya yang timbul akibat dari keegoisan dari masing-masing pihak tersebut. Karena masing-masing manusia itu dianggapi kesombongan bangsa. Namun, asalkan keduanya dapat saling bertoleransi tertentu, hal itu tak jadi masalah. Seperti ayah dan ibumu, Kori. Keluarga kami tak saling menerima pernikahan kami, tapi itu tak jadi masalah untuk kami. Hal ayah dan ibu sungguh berbeda. Ayah orang barat dan ibu orang sini. Kori tak tahu di mana tepatnya letak perbedaan itu. Tapi Kori merasa bahwa pernikahan lelaki barat dengan perempuan timur dan jika sebaliknya tentu akan sangat berbeda. Perbedaan itu tentu ada, sayang. Tidak lain karena kesombongan bangsa itu sendiri. Jika orang barat datang ke sini dengan pengetahuan dan tidak membawa nyonya bersamanya, tapi justru mengambil nyai dari sini, itu tidak pandang hina. Tapi jika terjadi sebaliknya, jika orang barat datang ke sini dengan pengetahuan dan ia tidak membawa nyonya bersamanya, tapi justru mengambil nyai dari sini, itu tidak dipandang hina. Tapi jika terjadi sebaliknya, apabila nona barat yang menikah dan bahkan beranak dengan orang sini, ia akan dianggap telah membuang diri. Ia akan disisihkan karena dipandang telah mengurangi derajat bangsa Eropa. Sekarang kau dapat bedakan, Kori. Iya, ayah. Tapi jika seumpamanya aku berjodoh dengan seorang lelaki bumi putra, hanya seumpama saja ya, ayah. Menurut ayah bagaimana? Apakah ayah akan menyetujuinya? Apakah itu hanya sekedar pertanyaan ataukah mengandung maksud lain, Kori? Oh, Kori hanya sekedar bertanya, ayah. Tak ada maksud lain. Ini kan hanya seumpama. Bagaimana, ayah?
Apakah ayah akan mengizinkan? Kau ini masih anak-anak, Kori. Terlalu jauh untukmu membicarakan mengenai hal semacam ini. Tapi yang terpenting bagi ayah, dengan siapapun kau kelak, yang terpenting bagi ayah, kau bahagia anakku. Ayah tetap sayang kepadamu. Terima kasih ayah, aku sangat menyayangi ayah. Pada suatu hari di rumah Hanafi, terjadi perbincangan antara Hanafi dan ibunya mengenai perjodohan. Han, kemarin Sultan Batuah datang kemari hendak berbicara panjang lebar denganmu. Tapi kau sama sekali tidak ada waktu untuknya. Dia terus menunggumu hingga akhirnya dia pulang. Ibu tahu, aku kaku berbicara dengan mereka. Memangnya ada hal penting apa yang hendak mereka bicarakan denganku, Bu? Kau tahu Han, kita telah banyak berhutang budi padanya. Telah banyak bantuan yang telah dia berikan untuk kita. Ya, lalu kenapa? Apakah dia menagihnya? Jika itu yang dia inginkan, aku akan mulai membayarnya dengan menyicil dari gajiku. Bukan itu yang dia inginkan, Han. Hutang budi haruslah dibayar budi. Kau ingat putrinya Rapiah? Ibu telah sepakat untuk menikahkannya denganmu. Apa? Apa ibu tidak salah? Perempuan seperti itu yang hendak ibu berikan untukku. Ya Hanafi, sekarang ibu hendak bertanya padamu. Sudikah engkau menerima Rapiah sebagai istrimu? Entahlah, Bu. Di samping itu, Kori di rumahnya tengah bimbang memikirkan perkara hatinya. Perasaan macam apa ini? Oh Tuhan, apakah mungkin aku? Tidak. Tidak boleh seperti ini. Aku tak boleh memiliki perasaan semacam ini kepada Hanafi. Dia hanyalah seorang bumi putra. Tapi meskipun Hanafi seorang bumi putra, dia sama sekali tak seperti bumi putra lainnya. Dia pintar dan tak suka bergaul dengan orang bumi putra lainnya. Mungkinkah aku? Oh Tuhan, mungkinkah? I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But now from way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you. Cinta tidak. Aku tak boleh begini. Sebaiknya aku menjauh dari Hanafi. Aku tak ingin perasaan ini semakin merusakku. Baiklah, aku harus pergi. Lebih baik aku menjauhi Hanafi. Aku akan ke Betawi. Ya, aku akan ke Betawi. Tunggu, sebelum pergi, akan lebih baik jika aku menulis surat dulu untuk Hanafi, agar dia tidak mengira macam-macam, dan semoga dia tidak mengharapkanku lagi. Di rumah Hanafi. Surat dari Kori. Ada apa ini? Sahabatku Hanafi, aku hendak pergi ke Bukit Tinggi Han. Kawanku di sana mengundangku, namun entah kapan aku akan kembali. Aku juga akan ke Betawi setelah aku dari Bukit Tinggi. Tapi tidak tahu pasti kapan tepatnya. Saat kau membaca suratku ini, aku tentu tengah dalam perjalanan. Sahabatmu,
Cory. Cory? Tidak! Bésame, quiéreme otra vez, borra el dolor que había de mí yo cuando te separaste de mí. Dime que sí, yo no quiero llorar, regresa a mí. Setelah Cory meninggalkan Hanafi, akhirnya dengan berat hati Hanafi menerima Rapi'ah sebagai istri pemberian ibunya. Hanafi sangat tidak bahagia dengan pernikahannya tersebut. Meski pernikahan yang telah berjalan selama 2 tahun itu telah dikaruniai seorang anak lelaki yang bernama Syafi'i. Rumah tangga Hanafi bagaikan menyimpan api dalam sekam. Puncak dari segalanya terjadi saat teman-teman Hanafi berkunjung ke rumah Hanafi. Termasuk di antaranya Shuz, nona pos yang belakangan terlihat dekat dengan Hanafi. Doug, mari masuk. Silahkan duduk. Buyung, Buyung, Buyung. Rapi'ah, Rapi'ah. Oh my God. Aku permisi ke belakang dulu ya. Dari tadi aku memanggil-manggil, tapi tak ada seorang pun yang menyahut. Maafkan aku, suamiku. Buyung tengah kusuruh mengajak main Syafi'i. Ah, alasan. Setiap ada tamu selalu begini. Kau hanya alasan. Tenanglah Hanafi. Istrimu sedang membuatkan makanan untuk tuan dan nyonya itu. Lalu, siapa yang akan membawakan teh untuk tamuku? Akukah? Buyung, Buyung, kemari. Simpan dulu anak itu. Hamba disuruh mengajak main Syafi'i, Tuan. Sudah aku bilang, jika aku ada tamu, kau jangan jauh-jauh, Buyung. Rapi'ah, cepat ambil anak itu. Kau tidak melihat istrimu sedang apa, Hanafi? Coba sekali-kali kau gantikan pekerjaan istrimu atau Buyung. Mereka sedang kerepotan. Wah, rupanya ada babu baru. Hah, memangnya nyonya kemana Hanafi? Aku tak menyangka seorang Hanafi melakukan hal ini. Mungkin nyonya sedang sibuk membaca buku atau bersorak sampai tak sempat mengurus anaknya. Inilah rumah tanggaku. Aku benar-benar menderita. Tak ada kebahagiaan dalam rumah tanggaku. Rapi'ah, Rapi'ah. Hari sudah petang. Banyak pekerjaan yang harus kulakukan. Sebaiknya kami pulang sekarang, Han. Ya, benar, kami harus pulang. Tapi Hans, aku masih... Baiklah, kalian hati-hati. Maaf atas jamuanku yang kurang memuaskan. Oke, sampai jumpa Han. Akhirnya, tamu-tamu Hanafi pun pulang, termasuk Shuz yang padahal masih ingin berbincang dengan Hanafi, terpaksa juga harus ikut pulang. Setelah kepulangan tamu-tamunya, Hanafi pun kembali mengomel-ngomel kepada Rapi'ah. Rapi'ah, Rapi'ah, kau ini sangat memalukan. Kau tak seharusnya berkata seperti itu pada istrimu. Dia sangat lelah dan telah begitu sabar menghadapi dirimu selama ini. Jadi, kau sama sekali tak pantas berkata seperti itu, Hanafi. Sudahlah, Ibu. Jangan selalu membelanya. Aku lelah mendengar ocehan Ibu. Astagfirullah, Hanafi. Tanpa sadar, tangan Hanafi digigit oleh seekor anjing. Au, au, dasar anjing gila. Oh anakku, kau baik-baik saja? Akibatnya, ia sampai harus berobat ke Betawi. Hanafi sangat senang mendengar ia harus berobat ke Betawi. Karena menurutnya, jika ia berada di sana, ia akan dapat kembali bertemu dengan cinta kasihnya, Cory Dubus. Ia pun berangkat ke Betawi
dan tanpa sengaja ia bertemu Cory saat ia tengah berobat. Cory kah itu? Ah ya, itu Cory. Itukah kau Nona Cory Debus, si gadis cantik jelita? Hanafi? Ku tak percaya kau ada di sini. Akhirnya ku menemukanmu. Singkat cerita, setelah Hanafi dan Cory bertemu kembali, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Selain itu, setelah menikah dengan Cory, Hanafi mendapatkan persamaan hak dengan orang Eropa. Begitulah hidup Hanafi dan Cory begitu bahagia. Namun lain halnya dengan Rapiah di Solok. Ia diceraikan Hanafi secara tidak baik, hanya melalui sepucuk surat. Di rumah, Ibu yang tercinta, seharusnya aku alamatkan surat ini untuk Rapiah. Tapi karena perempuan itu kudapat dari ibu, maka aku kembalikan juga melalui ibu. Ibu, sesampainya Hanafi di Betawi, Han bertemu teman lama yang menawarkan Han pekerjaan di sini. Tentunya dengan jabatan yang tinggi. Maka tanpa pikir panjang, Han langsung mengambil peluang itu. Selain itu, Han juga mendapat persamaan hak dengan orang Eropa. Dan Han telah menikahi Cory Debus, sahabat karib Han semasa kecil dahulu. Maka dari itu, selagi Rapiah masih muda, tentu masih besar peluangnya untuk dapat bersuami lagi. Carilah suami yang cocok dengannya dan lebih baik dari Han. Salam, anakmu Hanafi. Oh, Ibu. kehidupan rumah tangga Hanafi dan Cory tak selamanya bahagia. Terjadi kesalahpahaman yang akhirnya mengakibatkan pernikahan itu ada di gerbang perceraian. Apa yang sudah kau lakukan di rumah ini, Cory, selama aku tidak ada? Apa maksudmu, Han? Aku tidak mengerti. Ini buktinya. Kau melayani laki-laki, hah? Apa kau bilang? Kau sungguh keterlaluan, Han, menuduhku begitu. Lepaskan aku. Lebih dari menuduh. Baiklah kalau begitu. Kau kumpulkan semua bukti dan saksi, supaya disahkan perceraian kita oleh pengadilan negeri. Jadi, ini istri yang aku peroleh dengan banyak pengorbanan. Kenapa? Kau menyesal? Kasian. Aku memang patut dikasihani. Aku telah merendahkan diriku hanya untuk wanita semacam kau. Apa? Lebih kasihan mana seorang nona Eropa bersuamikan Melayu menir, Han? Ah! Tega kau, Han, menuduhku begitu. Baiklah, aku akan pergi. Setelah pertengkaran hebat itu, Cory pergi meninggalkan rumah dan juga Hanafi. Hanafi menyesali perbuatannya dan ia sangat merasa bersalah kepada Cory. Cory, istriku, di manakah dirimu, Cory? Han, kenapa kau, Han? Aku tengah kebingungan, Pit. Istriku Cory telah pergi meninggalkanku. Semua karena kesalahanku. Aku tahu aku telah keliru dengan menuduhnya berselingkuh. Aku sangat menyesal, Pit. Tak ada gunanya kau menyesali ini semua, Han. Kau jangan menyerah seperti ini, Han. Kau harus terus berjuang mencari Cory dan meraih hatinya kembali. Terima kasih, Pit. Kau memang sahabatku yang dapat diandalkan. Welcome, Han. Anywhere, anytime, bro. Setelah beberapa lama Hanafi mencari Cory, akhirnya ia menemukan Cory. Cory tinggal di rumah Nyonya Van Damme.
Namun, keadaannya tidak lagi seperti dulu. Nyonya Fangdom, Maaf, siapakah Tuan? saya Hanafi, Nyonya. Saya bermaksud menemui istri saya, Kori Debus. Menurut informasi yang saya terima, Kori tinggal di rumah ini, benar? Ya Allah, yang Maha Kuasa, syukurlah. Mungkin Tuhan yang telah menunjukkan jalanmu. Maksud Nyonya? Kori, istri Tuan mengalami sakit parah. Kini ia tengah dirawat di sebuah rumah sakit di Betawi. Sakit apa istriku? Semoga kedatanganku dapat menyembuhkannya. Kolera, ya mudah-mudahan Tuan. Amin. Baiklah Nyonya, mari kita segera ke rumah sakit. Aku ingin segera bertemu dengan istriku Kori. Di rumah sakit, Nyawa pasien sudah tidak dapat ditolong lagi, hanya tinggal menunggu waktu. Semoga Tuhan melindunginya. Sakitnya begitu parah, hanya keajaiban yang dapat menolongnya. Baiklah, aku tinggal sebentar, tolong kau jaga dia. tak lama setelah dokter pergi, Hanafi datang menemui Kori. Suster, aku suaminya. Bolehkah aku menemuinya? Silakan Tuan, tapi tolong jangan sampai mengganggu pasien. Oh Kori, istriku yang malang. Maafkanlah aku Kori. Aku menyesal. Aku kesini hendak menjemputmu. Telah lama aku memaafkanmu, sayang. Aku tahu engkau pasti akan datang, Han. Aku menunggumu untuk mengucapkan selamat tinggal. Tidak Kori, kau tidak boleh berkata demikian. Kita akan pulang. Kita akan menempuh hidup baru yang bahagia. Kau akan sembuh istriku. Bersyukurlah pada Tuhan, Han, karena kita masih dipertemukan olehnya. Kau tenang saja, Han. Meski kita terpisah di dunia ini, tapi aku akan menunggumu di sana. Maafkanlah semua dosaku. Han, sabarlah, Han. Segala makhluk. Suster, dokter, tolong, tolong. Maaf, Tuan. Ini saatnya, Han. Kau hiduplah dengan baik. Selamat tinggal. Kori, sayang, tidak. Setelah sepeninggal Kori, Hanafi kembali kepada ibunya. Hidup Hanafi begitu hancur, hampa tanpa adanya Kori, hingga ia pun menjadi sakit-sakitan dan depresi berat sampai ia nekat meminum racun. Ibu Hanafi pun memanggil seorang dokter ke rumahnya. Dokter, tahukah apa sakitku ini? Tahu betul, Tuan. Aku telah meminum sublimat, dokter. Benar. Maka dari itu, aku berkewajiban untuk menolong Tuan. Tidak, aku sengaja ingin mati. Dokter tak perlu menolongku. Apakah Tuan tidak kasihan kepada ibu, anak, dan istri Tuan? Tindakan semacam ini hanya dilakukan oleh pengecut. Sudahlah dok, biarkan aku. Tapi tolong, jangan beritahu ibuku jika aku meminum sublimat. Baiklah. Tapi tolong izinkan saya melakukan kewajiban saya untuk berusaha menolong Tuan, meskipun percuma, karena Tuan telah banyak meminum sublimat. Dok, bisakah panggilkan ibuku? Aku merasa sudah saatnya aku pergi. Ibu, tolong rawatlah Safei baik-baik, Bu. Soal anakmu, tak perlu kau khawatirkan. Ayo anakku, ucaplah nama Tuhan dan Rasul-Mu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitulah akhir dari hidup seorang Hanafi, seorang bumi putra yang terpengaruh oleh budaya barat, hingga ia terjerumus seperti itu. Ingatlah,
Sejauh apapun kita melangkah, jangan sampai kita melupakan tanah tempat pijakan awal kita. Demikian penampilan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan, melangkah bersama, hadapi semua kenyataan. Semua tak semudah seperti yang kau kira. Cobaan, rintangan pasti menghadang. Ada kala kita tertawa, ada kala kita rasakan duka. Hidup memang penuh dengan tanda tanya, namun asa takkan pernah hilang. Ay, 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 oh yeah. Oh, oh, oh. Ay, 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 oh yeah. Cahaya matahari hangatkan jiwa ini, kawan, kawan. Bersama kita lalui, bersama kita rasakan segala yang terlewati tanpa rasa ragu. Oh, ay, 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 oh, oh, oh. Ay, 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 pernah kita merasakan jiwa terhempas dalam peluh kehidupan. Kini semua berganti jadi harapan. Yakinkan kita untuk gapai semua angan. Ada kala kita tertawa, ada kala kita rasakan duka. Hidup memang penuh dengan tanda tanya, namun asa takkan pernah hilang. Ay, 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 oh, oh, oh. Ay, 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 cahaya matahari bangunkan jiwa ini, kawan, kawan. Bersama kita lalui, bersama kita rasakan segala yang terlewati tanpa rasa ragu. Oh.